Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita tidak akan membahas perang kecil, kita akan membahas perang dengan skala raksasa. Perang yang melibatkan jutaan manusia. Ya, kamu tidak salah dengar. Sejak 2022 sampai sekarang di tahun 2026, Rusia dan Ukraina sudah menggerakkan jumlah personel yang secara kumulatif mendekati, bahkan melewati angka 1 juta prajurit di masing-masing pihak. Bukan berarti 1 juta ada di garis depan sekaligus, tapi 1 juta itu adalah total orang yang sudah masuk ke dalam mesin perang, tentara aktif, cadangan, pasukan kontrak, relawan, mobilisasi nasional. Ini bukan lagi konflik regional biasa, ini perang negara melawan negara, dengan seluruh kekuatan manusia, industri, dan logistik dikerahkan. Dan yang menarik, meskipun tekanan global luar biasa, meskipun sanksi ekonomi menghantam Rusia dari segala arah, Rusia tetap berdiri, tetap merekrut, tetap memproduksi, dan tetap menekan di medan perang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang mulai perang ini. Pertanyaannya adalah siapa yang paling siap bertahan dalam perang jutaan prajurit. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang kekuatan Rusia, tentang strategi, tentang wilayah, dan tentang siapa yang sebenarnya lebih diunggulkan di tahun 2026. Kalau kamu suka konten geopolitik yang dibahas dengan jujur, santai, dan tidak ikut arus media saja, langsung tekan like sekarang. Dan pastikan kamu subscribe, karena di channel ini kita bahas dunia apa adanya. Yuk kita mulai. Perang Rusia-Ukraina bukan perang biasa. Ini bukan soal satu kota direbut lalu selesai. Ini adalah perang daya tahan, perang industri, perang teknologi. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling kuat bertahan. Rusia masuk perang ini bukan dengan mental pertempuran singkat. Mereka masuk dengan logika negara besar, logika industri militer, logika kekuatan strategis jangka panjang. Dan itu penting, karena Rusia bukan hanya bertempur dengan Ukraina, tapi juga menghadapi sistem dukungan Barat yang masif. Namun sampai 2026, satu hal tetap terlihat jelas. Rusia tidak runtuh, tidak goyah, dan tetap menjadi kekuatan militer paling dominan di kawasan Eropa Timur. Sekarang kita bicara angka yang jarang dibahas secara jujur, soal jumlah pasukan. Dari pihak Rusia, mobilisasi dilakukan besar-besaran, tentara aktif, pasukan kontrak, cadangan, rekrutmen rutin. Secara kumulatif sejak 2022 sampai 2026, lebih dari 1 juta orang telah masuk ke dalam struktur tempur Rusia. Sekali lagi, itu bukan berarti 1 juta ada di garis depan bersamaan, tapi itu total orang yang sudah diputar di dalam mesin perang. Sekarang Ukraina juga melakukan mobilisasi nasional, wajib militer, pasukan teritorial, relawan, dan rekrutmen berkelanjutan. Secara kumulatif, Ukraina juga menggerakkan angka yang sangat besar. Di banyak estimasi, juga mendekati, bahkan menembus 1 juta personel sejak 2022. Artinya apa? Ini bukan perang kecil, ini perang skala raksasa. Dan disinilah keunggulan Rusia mulai terasa, karena Rusia bukan cuma punya banyak pasukan, tapi juga punya sistem negara yang siap mengelola jutaan manusia dalam mesin perang. Mari bicara jujur, Rusia punya satu keunggulan utama yang tidak bisa diabaikan. Skala. Skala industri, skala produksi senjata, skala logistik. Saat banyak negara Eropa harus berpikir 2 kali untuk mengirim amunisi, Rusia bisa memproduksi sendiri dalam jumlah besar. Tank, artileri, drone, misail, semua dibuat dengan ritme perang. Rusia juga punya pengalaman tempur luas, Suriah, Chechnya, Georgia, Ukraina. Ini bukan militer yang baru belajar perang. Mereka belajar dari kesalahan, mereka beradaptasi, dan mereka memperbaiki taktiknya. Di 2026, Rusia bukan lagi Rusia 2022. Ini Rusia yang lebih siap, lebih keras, dan lebih efisien. Sekarang soal senjata dan teknologi. Rusia mengandalkan artileri berat, MLRS, tank modern, drone serang, dan rudal jarak jauh. Mereka menekan dengan volume, dengan konsistensi, dengan kekuatan api. Ukraina mengandalkan presisi, drone FPV, ATGM, artileri barat, pertahanan udara.
Tapi dalam perang panjang, yang paling penting bukan hanya presisi, melainkan kemampuan memproduksi terus-menerus. Dan di sini, Rusia unggul. Sekarang soal wilayah dan strategi tekanan. Rusia masih menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, wilayah industri, wilayah energi, wilayah strategis. Banyak orang mengira perang ini stagnan, padahal yang terjadi adalah tekanan perlahan. Rusia tidak selalu menyerang cepat, tapi menekan terus-menerus. Strategi ini tidak spektakuler, tapi efektif. Karena di perang modern, yang bertahan lebih lama biasanya yang menang. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sensitif, soal korban perang dan realita medan perang. Banyak angka yang beredar di media mengatakan Rusia mengalami korban sangat besar. Tapi penting untuk kita luruskan satu hal, sebagian besar angka itu berasal dari klaim pihak Barat dan Ukraina, bukan dari laporan resmi Rusia. Rusia sendiri tidak pernah membuka data korban secara detail dan transparan. Artinya yang sering kita dengar di media adalah versi intelijen Barat, yang tentu punya kepentingan narasi dalam perang ini. Jadi kita harus cerdas membacanya, bukan menelan mentah-mentah. Namun secara logika militer, kalau sebuah pihak terus menyerang, menekan garis pertahanan, dan melakukan operasi ofensif, maka wajar kalau korban mereka lebih besar. Itu bukan tanda kalah, itu adalah harga dari tekanan ofensif. Dan meskipun angka korban versi Barat menyebut Rusia kehilangan banyak personel, faktanya Rusia masih terus merekrut, masih terus mengisi barisan, dan masih terus menjalankan operasi. Itulah perbedaan negara besar dan negara yang hanya bertahan dengan bantuan. Kita harus adil, Ukraina bertempur dengan gigih, cerdas memanfaatkan teknologi, kuat dalam pertahanan. Tapi ada satu masalah besar, ketergantungan. Tanpa bantuan luar, Ukraina akan sangat kesulitan bertahan. Sedangkan Rusia, meski kena sanksi, tetap memproduksi, tetap beradaptasi, tetap jalan. Ini bukan soal siapa paling heroik, ini soal siapa paling siap untuk perang panjang. Dan sampai sekarang, Rusia jelas lebih siap. Kalau kita lihat objektif, Rusia unggul dalam produksi, pasukan, logistik, dan kedalaman strategi. Ukraina unggul dalam teknologi taktis dan dukungan Barat. Tapi perang panjang tidak dimenangkan oleh semangat saja. Ia dimenangkan oleh siapa yang bisa terus bertempur tanpa runtuh. Dan sampai saat ini, Rusia masih berdiri sangat kuat. Perang Rusia-Ukraina di 2026 bukan soal siapa menang cepat. Ini soal siapa paling tahan. Rusia belum menang total, tapi juga jauh dari kalah. Dan satu hal harus kita akui, Rusia adalah kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan. Dalam tekanan global, dalam sanksi, dalam perang panjang, mereka tetap berdiri. Kalau video ini membuka sudut pandang baru buat kamu, jangan lupa tekan tombol like. Tulis di komentar, menurut kamu bagaimana masa depan perang ini? Dan pastikan kamu subscribe, karena di channel ini kita akan terus bahas geopolitik dunia secara jujur, dalam, dan relevan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.